Episode 11. Pura-pura. Clara melongo mendengar ucapan Arka. Kemana tadi kata pria itu? Ke rumah orang tuanya? Bertemu dengan mamanya? Tidak. Clara tidak mau kalau harus ke rumah orang tua Arka. Mereka kan cuma berpura-pura menjadi sepasang kekasih. Clara tidak ingin jika sampai hubungan mereka dianggap serius oleh orang tua Arka. Bisa-bisa dia jadi menantu sungguhan nanti. Aku nggak mau. Pak, Clara menghentikan langkahnya. Kenapa? Ya nggak mau. Ingat Pak, kita ini kan hanya pura-pura. Iya, ini juga kita cuma pura-pura. Mama pengen ngobrol sama kamu. Soalnya kemarin pas ketemu kan nggak sempat ngobrol. Cuma ngobrol doang kok. Mau? Ya, Clara terlihat berpikir. Kalau dia mau. Takut kalau nanti membohongi orang tua Arka lebih banyak lagi. Tetapi kalau tidak mau, Arka pasti bakalan mengancam lagi. Ya udah deh, memang kapan kita ke sana? Tahun depan. Ya sekarang lah, ayo naik. Arka menyodorkan tangannya dan menggenggam tangan Clara. Kemudian pria itu membukakan pintu mobil. Clara tersenyum menatap Arka setelah masuk ke dalam. Jujur, perlakuan seperti yang sejak dulu dia inginkan dari Devon. Tetapi pria itu tidak pernah melakukannya. Dulu, Clara berpikir jika Devon memang bukan orang yang romantis. Ternyata Devon bisa sangat romantis hanya pada Elina. Ah, kenapa harus mengingat pria itu lagi? Jelas-jelas Devon tidak mencintainya, dan dia juga sudah tidak mengharapkan cintanya lagi. Clara terkejut ketika mendengar suara pintu yang ditutup oleh Arka. Kemudian pria itu berlari memutar untuk membuka pintu bagian kemudi dan duduk di sana. Clara mengalihkan pandangannya ketika Arka menatapnya. Dosennya itu sebenarnya sangat tampan, pesona. Arka memang luar biasa. Tetapi Clara tidak mungkin menyukai Arka karena semuanya hanyalah pura-pura saja. Lagian dia juga terkadang masih kesal dengan Devon yang sulit hilang dari hatinya. Meskipun di pikiran Clara pria brengsek itu sudah tidak ada. Arka menatap Clara dan mengacak rambutnya gemas. Mau ke salon dulu? Enggak. Clara tersentak dengan perlakuan Arka. Ngapain ke salon? Tanya Clara salah tingkah. Ya, siapa tahu kamu butuh dandan buat ketemu Keimer. Jawab Arka terkekeh. Enggak, aku udah cantik dan sangat percaya diri. Lihat, penampilanku udah bagus. Sopan, jadi nggak perlu ke salon. Ayo kita ketemu mamamu sekarang. Ujar Clara. Arka memperhatikan penampilan Clara. Wanita itu memegang kemeja lengan panjang berwarna peach dan juga celana panjang berwarna putih tulang. Terlihat cantik dan kasual. Rambutnya diurai dan make up yang natural. Akhirnya Arka menghidupkan mesin mobilnya dan pergi meluncur ke rumah orang tua Arka. Selama perjalanan Arka sering curi pandang ke arah Clara. Sebenarnya wanita itu juga ingin curi pandang ke arah dosennya. Tetapi dia merasa malu dan akhirnya membuang wajah ke arah jendela menghalau perasaan gugupnya. Meskipun ini bukan perjalanan yang pertama Clara di dalam mobil pria itu. Tetapi entah kenapa hari ini dia benar-benar merasa gugup. Apa mungkin karena Arka mengajaknya untuk bertemu dengan sang mama sehingga membuatnya gugup seperti ini? Di sisi lain, Devon merasa putus asa. Lagi-lagi dia harus bekerja keras demi mendapatkan investor agar perusahaannya tidak bangkrut. Perusahaannya membutuhkan dana yang lumayan besar karena Sebastian Group sudah memutuskan kerjasamanya. Entah kenapa kali ini Devon merasa keputusannya untuk pisah dari Clara tidak benar. Ternyata dampaknya begitu besar. Davy bahkan tidak main-main dengan ucapannya. Dia juga kesal karena Clara benar-benar kekanakan sehingga Davy membuat semuanya jadi rumit. Jika wanita itu masih seperti dulu, mencintainya dan juga tidak bisa kehilangannya, pasti semuanya masih baik-baik saja. Devon kehilangan banyak kucuran dana perusahaan saat ini.
Itu semua juga karena Clara. Sial. Siapa sebenarnya pria yang membuat Clara berpaling dariku? Itu, aku harus menyelidikinya. Pintu ruang kerjanya diketuk. Asistennya masuk sambil membawa beberapa dokumen. Pak, kerjasama dengan PT Perwita segera diperpanjang karena pihak PT Perwita tidak jeti memutuskan kerjasamanya. Ujar seorang wanita dewasa yang usianya 2 tahun di atas. Devon, dia merupakan senior di kantor itu, menjabat sebagai sekretaris dan asisten pribadi Devon. Benarkah? Mendengar hal itu membuat Devon senang. Bagi mendapatkan oase di tengah padang pasir, Devon lega sekali karena PT Perwita masih mau meneruskan kontrak kerjanya. Perusahaan itu termasuk perusahaan besar yang banyak memberikan keuntungan pada perusahaannya. Jika masih ada satu perusahaan besar, tentu membuat perusahaannya masih bisa diselamatkan. Iya, Pak. Tapi wanita itu menghentikan ucapannya. Marin, tapi apa? Tanya Devon penasaran. Wanita itu salah tingkah dan merasa tidak enak. Padahal dia tadi sudah membuat atasannya itu merasa lega. Tapi, pihak PT Perwita meminta keuntungan lebih banyak sekarang. Penjualan kita beberapa bulan memang menurun. Tapi kalau masih bisa mendapatkan dana dari perusahaan PT Perwita, kita masih bisa menutup kerugian beberapa bulan ini. Ujar Marina bersambung.